Gak kerasa laptop yang udah nemenin kerja gua kurang lebih 4 tahun, yaitu MacBook Air M1 tahun 2020, udah berumur 4 tahun. Dengan harganya pun sudah turun sangat jauh. Apakah worth it untuk 2024 ini? Kenapa MacBook Air M1 ini masih sangat worth it dan layak dibeli dibandingkan iPad? MacBook Air M1 ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu semua orang pasti tahu sepak terjang Apple sebagai perusahaan teknologi bergengsi tidak hanya mengeluarkan produk smartphone seperti Apple iPhone 12 series ataupun iPad, namun Apple juga punya series laptop canggih yang dinamakan MacBook Air. Pada November 2020, Apple memutuskan untuk mengganti prosesor Intel yang selama ini mengotaki MacBook Air dengan prosesor ARM buatan mereka sendiri, yakni M1. MacBook Air yang versi Intel sekarang sudah discontinue alias tidak diproduksi lagi. Nah, pastinya para fans penasaran mengapa Apple mengeluarkan langkah ini dan apa saja kelebihan dan kekurangan MacBook Apple M1. Untuk itu, gue mau ngasih beberapa poin kelebihan dan kekurangan MacBook Apple M1 ini. Yang pertama, spesifikasi MacBook Air M1. Untuk layarnya sudah 13,3 inch, sudah Retina display yang pastinya, dibekali 2560 kali 1600 pixel. Untuk standarnya RAM-nya biasa di 8GB, storage 256. Apalagi kalau kalian keperluan untuk editing ya, yang pasti kalian butuh RAM dan SSD lebih tinggi. Biasanya kalian pakai untuk yang standar di RAM 16 dan SSD-nya 512. Untuk portnya ada 2 Thunderbolt, dan untuk baterainya ini sudah pasti jauh lebih awet dibanding prosesor Intel Core ya. Dengan chipset M1 ini kalian sudah pasti lebih powerful. Apple mengklaim bahwa chip M1 jauh lebih cepat dibandingkan Intel ataupun prosesor PC lainnya. Apple M1 sendiri mengusung 4 inti Firestone berperforma tinggi dan 4 inti Ice Storm yang hemat daya. Sementara itu M1 juga menghadirkan GPU dengan 8 inti yang mampu menjalankan 25.000 rangkaian perintah dalam sekali waktu. Untuk kelebihan lainnya, chip Apple M1 ini mengusung teknologi Neural Network Processing. Apple berhasil menunjukkan bahwa mereka mampu menghadirkan teknologi inovatif yang tidak pernah dilakukan pesaingnya, yakni kehadiran Unified Memory Architecture yang mampu melakukan transmisi data dengan lebih cepat. Untuk dari segi harganya cukup masuk akal, apalagi di tahun ini. Untuk kalian yang mau beli second biasanya kisaran di harga 9 jutaan aja. Sangat-sangat worth it untuk kebutuhan kalian seperti desain, editing ringan, ataupun pekerja kantoran seperti office. Dan kelebihan selanjutnya yang pasti tingkat kebisingan lebih rendah. MacBook Air M1 ini dapat berjalan dengan lebih sunyi pada aktivitas yang demanding sekalipun. Seperti yang kita tahu, laptop biasa akan mulai mengeluarkan suara bising karena kipas yang bekerja lebih keras pada aktivitas tertentu. Tapi kabar buruknya, laptop ini tidak support pengguna eGPU. Sekalipun ia hadir dengan port Thunderbolt, ketika GPU dicolokkan, laptop ini hanya akan mendeteksinya. Kendati demikian, eGPU tidak akan menambah performa seperti saat dicolokkan ke laptop Intel. Untuk kekurangan selanjutnya, tidak support multiple external display. Sebelumnya, MacBook Air yang berjalan dengan prosesor Intel mendukung monitor eksternal sebanyak 2 buah yang pakai resolusi 4K. Sedangkan MacBook Air M1 hanya dapat menggunakan satu external display hingga resolusi 6K pada refresh rate 60 Hz. Seperti yang kita tahu, kekurangan MacBook Air di atas 2017 itu sudah tidak dapat upgrade SSD dan RAM. Jadi pada dasarnya walaupun MacBook Air M1 ini keluaran tahun 2020 tapi sangat worth it untuk dibeli sekarang. Jadi buat teman-teman yang bekerja kantoran ataupun anak kuliahan sudah sangat cocok pakai MacBook Air M1 di tahun-tahun sekarang. Dan untuk jangka pemakaian juga masih sangat panjang karena untuk OS terbarunya yaitu Sequoia masih dapat di MacBook Air M1 dan Air 2020 biasa. Jadi buat kalian mau cari MacBook Air M1 dengan budget standar ya di 9 jutaan, kalian bisa langsung datang ke store kita di Atio MacBook, Jalan Pinang 1 nomor 52C, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Untuk harganya di 9 jutaan aja. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Next kita bahas apa lagi?